Kayak gitu. Biasanya juga Sementara kayak gitu, betul. yang sekarang terjadi itu adalah gini, intinya kalau orang patuh cuma karena takut itu bukan apa ya, itu bukan leadership yang ada, itu kontrol. Iya. Sementara kebanyakan orang sekedar mempertahankan kontrol untuk Mmm. egonya, untuk kepentingannya gitu Untuk kan. Dia safety nggak place-nya dia. peduli masalah leadership gitu loh. Oke, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Dan seperti biasa di segmen obrolan Bapak-Bapak ini, kita bakal ngobrolin hal-hal yang jadi overthinking-nya para Bapak-Bapak, tapi jarang diceritain karena Bapak-Bapak jarang bercerita. Jadi untuk semua Bapak yang jarang bercerita, cerita-cerita aja di Di kolom sini komentar saja. channel ini. Bener banget. Oke, jadi gini, Pak Eng, Pak Bewok, di episode yang ini aku tuh pengen ngobrolin tentang ini berkaitan dengan kalian berdua lah. Pak Bewok kan lead tim ya di Bisdev, Pak Eng guru nge-lead banyak muridnya gitu kan. Jadi masalah leadership. Leadership, Asik nih. Menarik ini leadership. Cuma gini, yang pengen aku lempar tuh gini, keresahanku tuh gini ya. Banyak orang tuh mengira namanya leader, namanya pemimpin tuh adalah orang yang paling pintar. Orang yang harus serba tahu, serba bisa gitu loh. Terus apa ya, kayak misalnya itu paling keras ngomongnya gitu. Terus juga kayak misalnya paling tinggi jabatannya, ya padahal nggak gitu. Dalam keyakinanku ya, nggak harus gitu gitu loh. Jadi gini, yang pengen tak lempar tuh adalah namanya seorang leader, seorang pemimpin itu bukan orang yang paling pintar, bukan orang paling tinggi jabatannya gitu kan. Bukan orang yang paling keras suaranya gitu, tapi adalah orang yang ceritanya ataupun narasi yang dia bawa itu paling bisa dipercaya gitu, yang bisa menggerakkan orang gitu loh. Karena gini, dalam realitas sosial itu manusia itu kan tidak bergerak hanya karena kayak misalnya instruksi, terus juga kayak hal-hal yang rasional gitu kan. Mereka tuh bergerak karena apa ya? Gampangannya itu percaya kalau misalkan suatu instruksi, suatu narasi itu tuh punya makna buat dia gitu loh. Itu yang aku maksudkan. Jadi lemparan kerasku adalah leadership itu adalah kemampuan untuk menciptakan kepercayaan kolektif. Gitu kira-kira. Tertampar loh. Ada yang mau nanggepin dulu nggak di situ? Awal-awal dengar ini ya, judulnya ya. Iya. Wah, ini apakah membahas presiden ini ya? Loh. Tapi enggak ya. Ini konteksnya Bebas sih mau diinterpretasikan Bahaya dah. Kan menurut keyakinan Pak Eng Oh kan gitu gitu. ya, oke. Leadership yang mungkin tadi Pak Magang ingin coba ungkapkan konteksnya adalah tidak hanya di jabatan saja ya, tetapi bisa di luar jabatan, asalkan dia mampu membawa orang-orang meyakini apa yang dia yakini, mungkin begitulah ya. Oke. Kita mulai dari POV guru seperti biasa, karena saya seorang guru SD ya kan. Mungkin kacamata saya lebih ke kepala sekolah atau mungkin pengawas atau dinas gitu ya, karena itu atasan saya secara langsung. Tapi kalau secara leadership-nya, ya kan, ini kan tidak setiap orang memiliki itu. Bahkan guru juga bisa memiliki itu gitu loh. Ya. Artinya sekolah itu mungkin berjalan karena satu guru itu. Oh iya. Bisa jadi seperti Sering kejadian. Ada. Oh gitu ya. Gak tahu nih. Ada. Boleh Ada kasus kok. Boleh dicari di internet. Iya, soalnya biasanya banyak yang ini kan di TikTok tuh, satu guru megang banyak banget dapodik bos gitu kan. Artinya memegang peran itu satu hal, tapi memiliki leadership itu hal yang lain gitu ya. Dua hal yang berbeda ya. Ya, tapi kacamata saya sejauh ini gitu ya. Untuk leadership dalam skala horizontal sama vertikal ini, saya mungkin bisa bilangnya dulu saya meyakini bahwa jabatan itu memiliki leadership otomatis. Oke. Gitu ya. Jabatan otomatis pasti leader gitu ya. Iya, dulu gitu ya. Waktu kita belum banyak terliterasi. Ternyata mungkin ya ada akar masalahnya juga bahwa budaya meritokrasi kita juga belum sebaik itu, walaupun udah ada gitu meritokrasinya. Cuma memang akhirnya mempengaruhi bahwa jabatan tertentu belum tentu memiliki leadership yang kuat. Orangnya. Ya. Orangnya. Kalau boleh bahas satu buku yaitu Leader Eat Last, itu dari Simon Sinek. Dimulai dari manusia itu memiliki ETSO. Secara kimia ya, endorfin, dopamin yang sering kita bahas itu. Itu yang membuat manusia terkadang menjadi makhluk yang individu,
Ya seperti guru, misalnya guru di kelas, ya berarti dia harus secara individu dia kuat gitu loh. Maksudnya beda ketika dia harus di kantor. Kalau di kantor dia mainnya itu tadi, kita bagi dulu nih Edson nih. E dan D itu untuk endorfin dan dopamin itu untuk individual, terus serotonin sama oksitosin itu kalau di buku itu dijelasin untuk sisi komunal kita. Oh, sosialnya gitu lah ya. Manusia adalah makhluk individu. Tapi juga makhluk sosial. Nah, itu kan paradoks yang kita nggak akan pernah selesai gitu ya. Karena apa ya? Karena hormon-hormon itu kan. Makanya kalau disambungin tadi, mengapa ada pemimpin secara jabatan dia memimpin, tetapi mungkin bagi bawahannya tidak merasa dia memiliki leadership, itu mungkin karena hormon itu tidak berkesinambungan secara bagus. Artinya misalnya, kalau terlalu otoriter nanti bawahannya nggak bisa bergerak. Kalau terlalu bebas nanti bawahannya bingung mau ngapain. Nah, hal-hal seperti itu loh. Yang bagus yang gimana? Ya yang mix gitu. Arah harus jelas. Tapi lewat mana? Itu yang bisa dikondisikan menurut saya itu. Tarik. Itu aja sih kunci dari leadership di lembaga pendidikan ya. Arah harus jelas, tetapi jalannya bisa lewat mana saja. Itu proses pencapaian untuk prosesnya itu bisa dengan cara yang nggak harus dengan standar yang sama gitu kan. Iya, nggak harus dipimpin, nggak harus apa ya, nggak harus sama diatur-atur lah. Ya, gitu. Menarik tuh ya. Ya gini, sebelum ke Pak Bewo, karena gini ya, yang jadi menarik itu, jadi tadi ketika kalau aku dari Sapiens ya, Yuval Noah Harari, itu tuh konsep imagine order. Konsep imagine order itu adalah apa ya gampangnya itu tatanan yang dibayangkan bersama gitu loh. Jadi ini tuh bukan berarti sesuatu yang palsu, bukan gitu, tapi adalah ya tetap menjadi apa ya, menjadi kenyataan karena banyak orang yang memperlakukan itu sebagai nyata. Jadi kayak suatu apa namanya itu realitas intersubjektif gitu loh. Jadi kayak misalnya perusahaan itu kan sebenarnya nggak ada badan, nggak ada muka, nggak ada darah gitu kan. Oke. Dia cuma disepakati. Itu tadi realitas intersubjektif gitu loh. Tapi banyak orang misalnya di suatu perusahaan yang bagus leadershipnya gitu kan, dari yang mimpin itu kan banyak orang mesti akhirnya mau lembur, mau stres gitu loh, terus mau bangga dia kerja di situ gitu kan, bahkan ya sampai apa ya mau mengorbankan ya waktu ataupun hidupnya lah demi ya kepentingan perusahaan ini. Kenapa? Ya karena di situ apa ya orang-orang itu percaya pada cerita yang gampangannya itu dibangun sama si perusahaan itu tadi gitu loh. Itu tadi ada realitas intersubjektif yang dibawa. Kalau kecil gitulah kayak perusahaan itu atau misalnya negara kita lah. Negara itu kan gak ada gitu loh. Itu hal yang gak ada diada-adain jadi ada gitu loh. Ya realitas intersubjektif tadi. Contohnya kalau misalnya aku tanya apakah Indonesia itu 17 Agustus 1945 jam 7 pagi udah ada kan belum. Baru adanya jam 10 gitu kan. Tapi setelah jam 10 itu ada orang-orang yang rela mati buat Indonesia yang 3 jam tadi belum ada gitu. Ya itu masukku leadership itu di situ gitu loh, membangun suatu imagine order gitu kan. Dari Pak Bewo gimana sebelum kita lanjutin lagi? Ini agak kompleks ya kalau ngomongin leadership pakai sudut pandang korporat atau company gitu ya. Aku di konteksnya adalah tempat aku bekerja ini adalah sebuah small medium enterprise teknologi company gitu ya. Bukan terlalu besar tapi juga nggak kecil juga. Leadership yang tadi dibicarakan itu akhirnya membentuk culture yang unik lah gitu. Aku akan bisa bilang gitu ya, menurut keyakinanku antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya pasti punya karakter leadershipnya leader masing-masing gitu. Berbeda gitu, nggak sama. Aku nggak bilang yang bagus yang mana gitu ya. Karena gini, ketika kita di beberapa episode yang lalu ngomongin ini ya, salah satu film gitu ya, skripsiku tentang film, kepemimpinan dalam film. Di situ aku ngangkat teori kepemimpinan ya, dibagi tipe-tipe kepemimpinan itu ada otoriter, ada demokrasi, ada egaliter dan seterusnya gitu. Ternyata pas praktek aku kerja di sini gitu kan, which is itu 10-15 tahun setelah teori itu aku pelajarin dan jadi skripsi, berbeda gitu. Oh ya. Oke. Di negara yang
Ya aku bisa bilang katanya demokratis nggak sih? Maksud aku gini, di negara kita yang disebut negara demokrasi, ternyata kalau kita ngomongin company-ku gitu tadi aku bilang ya, company aku bekerja itu demokrasi menjadi sebuah warna, tapi aku bisa bilang apa ya? Yang kupelajari gitu ya, menurut keyakinanku warnanya atau apa ya? Ininya loh, bentuk Penerapannya. bukan, ya penerapannya, Ya. leadership-nya itu nggak selalu demokratis gitu ya kan. Oke. Lebih ke one way direction gitu ya. Oke. Aku nggak punya one direction itu loh. Maksudnya satu perintah gitu ya. Tadi kan harus sesuai ini itu Ya ini. centralized lah. Ya. Enggak, Malah centralized. malah Malah centralized. centralized. Di ya. aku malah centralized ya. Tadi aku dengarnya decentralized ya, berarti aku yang salah dengar. Centralized. Malah centralized gitu ya kan. Aku nggak menyalahkan top levelku, tapi karena memang tim members ini memang belum menjadi satu ekosistem yang bisa dikasih pemantik. Otonomi. Ya, bisa ini loh jalan sendiri gitu ya kan. Oh iya. Akhirnya di situ loh ya kan. Tapi ini perusahaanku yang sekarang gitu kan. Di perusahaanku yang sebelumnya, yang aku kerja sebelumnya itu tadi demokratis gitu ya kan. Ya. Masih berkeyakinan pada satu SOP yang ada gitu ya kan. Tapi akhirnya kita karyawan itu udah jadi satu ekosistem yang sadar akan role masing-masing gitu loh. Jadi ketika dikasih ini yuk kita ke goals ini kan, tadi diceritain sama Pak Eng bahwa ada satu goals yang sama loh. Tapi monggo ini ada bisa masing-masing. Ada clue yang caranya bisa lewat sini. Dikasih clue yang caranya bisa lewat situ gitu loh. Tapi antar ketemu di satu muara gitu ya. Gitu sih. Itu ada kayak gitu. Jadi aku mau bilang aku pernah bekerja di beberapa perusahaan yang punya gaya kepemimpinan yang berbeda gitu kan. Aku bilang. Oh iya. Nah, menjadi menariknya adalah bahwa tadi ya, benar. Aku menyepakati bahwa leadership itu bagaimana membuat orang gitu ya, tim member itu percaya pada sebuah narasi kan gitu ya kan. Narasi yang membangun keyakinan kita untuk bisa mencapai satu titik tersebut kan gitu ya. Nah, menyayangkannya ya kan ya, di salah satu tempat aku bekerja yang lainnya gitu ya, bukan yang sekarang ya pastinya. Itu tadi one way direction-nya terlalu ketat karena tadi terlalu melihat jabatannya gitu loh ya. Nah, itu yang kurang tepat. Menurut keyakinanku akhirnya itu kurang tepat. Betul. Kenapa? Karena sorry to say pejabatnya ini akhirnya aku mempertanyakan gitu. Ini sebenarnya Bapak bisa memberikan instruksi yang jelas nggak sih atau memberikan contoh yang jelas nggak sih? Iya. Memberikan arahan yang jelas nggak sih gitu loh. Sebenarnya kita permasalahkan di episode-nya adalah itu gitu loh. Jadi kalau gaya kepemimpinan itu tergantung apa yang di bawah gitu kan. Iya kan. Nggak bisa masyarakat yang chaos itu dikasih demokrasi ya kacau. Oh iya. Suatu yang chaos ya memang butuh suatu yang otoriter gitu loh. Nggak semua otoriter itu jelek. Iya. Lee Kuan Yew misalnya itu bagus loh gitu loh. Karena keadaannya memerlukan. Tapi kalau di masyarakat yang misalnya udah tertentu di mana otoriter nggak bisa ya ada misalnya ada waktunya di mana demokrasi lebih baik loh. Kalau gaya kepemimpinan itu nggak ada masalah itu. Yang masalahnya kayak tadi Pak Beok bilang, di mana ini orang dia nggak punya kemampuan leadership atau tidak punya jiwa sebagai leader gitu loh. Karena sekarang gini yang jadi masalah itu adalah yang sering aku lihat, yang namanya pemimpin-pemimpin hari ini mereka itu kebanyakan terlalu sibuk membuktikan bahwa mereka itu pintar, mereka itu pantas untuk memimpin gitu loh. Jadi lebih mereka tuh gagal menjelaskan kenapa orang lain harus percaya sama dia, harus nurut sama dia, tuh, harus ngikutin dia. Dia gagal menjelaskan itu. Cuma mentang-mentang karena di suatu posisi tertentu dia berkoar-koar gitu loh. Jadi ini punya jabatan tapi nggak punya legitimasi, kelihatan. Kita nggak usah sebut apa lah ya gitu ya. Punya misalnya punya strategi tapi nggak punya narasi yang benar. Terus juga misalnya punya perintah tapi dia gimana mau merintah ketika apa yang dia perintahkan itu tidak mendapatkan kepercayaan gitu loh, ya kan? Dan ya hasilnya gini, biasanya dengan leader yang seperti itu, pemimpin yang seperti itu tuh biasanya akhirnya itu hanya menghasilkan satu hal, kepatuhan yang palsu. Entah patuh karena pengen ikut-ikutan dalam benefit yang ada, atau patuh dalam ketakutan aja gitu loh. Siapa ini? Iya.
Jadi orang-orang itu kelihatannya memang ikut, tapi ya sebenarnya dalam hatinya nggak ikut gitu kan. Badannya hadir tapi pikirannya kemana-mana gitu. Kemana-mana. Nah itu yang sering salah dalam pemaknaan leadership yang ya banyak terjadi di masyarakat kita lah, ya nggak sih? Ada yang pernah ngalamin juga nggak sih? Sebetulnya ya kalau kita mencermati leadership gitu ya kan, akhirnya di satu meme di LinkedIn itu aku sering ketemu gitu ya, ada komparasi gitu ya antara leader dengan bos gitu ya. Ya. Kan yang tadi diceritain Pak Magang tadi itu yang karakter-karakter soal bosinya itu ya kan. Karena akhirnya cuma bisa perintah, cuma bisa validasi, ini kayak gini loh gitu ya kan. Kalau lo nggak bisa kerja, udah deh gue aja yang ngerjain kayak gitu ya kan. Itu menurut keyakinanku itu apa ya istilahnya bosi di situ ya kan. Karena bagiku gitu ya, aku meyakini satu nilai bahwa leadership itu yang dimiliki oleh seorang leader yang baik itu adalah yang bisa menciptakan cloningnya. Artinya ketika dia punya tadi ya legitimasi gitu ya, bahwa dia gini loh, maksud aku gini, dia punya satu konsep gitu ya, dia punya ide ya kan, dia dikasih jabatan itu, terus dia punya knowledge-nya, dia punya skill-nya untuk menceritakan bagaimana untuk menjadi dia, sampai akhirnya dia bisa menghasilkan seseorang atau satu kelompok yang punya skill leadership kayak dia gitu. Ya, narasinya tersampaikan dan dipercaya secara kolektif gitu loh. Jadi orang tuh ngerti harus gerak kemana. Ya, dan akhirnya hasil dari didikannya ini ya, kita bisa bilang lah anak buahnya, tim membernya si leader ini menjadi leader-leader di tempat yang lain gitu loh. Itu yang menurutku sebuah parameter keberhasilan seorang pemimpin tuh kayak gitu ya. Ya bahkan kan paling tidak dia jadi leader di dirinya sendiri loh untuk manage tugasnya gitu kan. Iya, kayak gitu. Sementara yang sekarang terjadi itu adalah gini, intinya kalau orang patuh cuma karena takut itu bukan apa ya, itu bukan leadership yang ada, itu kontrol. Sementara kebanyakan orang sekedar mempertahankan kontrol untuk egonya, untuk kepentingannya gitu kan. Dia nggak peduli masalah leadership gitu loh. Iya. Ya terserah lah Rey mau kemana ya. Kalau sekali gimana? Kalau gimana Pak? Kalau aku mungkin ini aja ya, aku pengen bahas yang baik-baik. Maksudnya gini, karena aku percaya bahwa leadership ini kalau kita ceritain gitu butuh sosok gitu. Kebetulan aku punya satu sosok gitu kepala sekolah yang menurutku keren dan ada beberapa hal yang bisa aku ambil. Kalau tadi Pak Bewok jelasin bahwa leader itu gimana caranya bawahannya mengkloning dia gitu ya. Ya aku cukup setuju. Pada akhirnya hari ini pun aku memulai untuk menjadi seperti dia. Inspired ya. By him. Walaupun bukan untuk menjadi dia. Nah, ini penting juga ya. Value-nya di cloning tapi bukan menjadi dianya gitu. Narasinya diterima. Narasinya diterima. Betul. Jadi Bapak beliau ini Pak Marjono. Ya, disebutin enggak apa-apa lah ya karena big thanks ya untuk beliau gitu. Beberapa hal yang mungkin hal kecil tapi aku baru sadar bahwa itu tuh penting gitu. Nah, itu ya secara leadership mungkin semua orang bisa di posisi beliau sebagai kepala sekolah, maksudnya ada kesempatan itu. Cuma detail-detail kecil ini belum tentu ada di Juknis, belum tentu ada di SOP gitu loh. Contoh ya, paling simpel. Setiap hari dia pasti nyebut nama bawahannya. Itu setiap hari. Jadi nggak ada satu hari terlewat pun tanpa dia menyebut namaku. Waktu itu ya. Berasa disayang ya anjir. Semua bawahannya disebut namanya. Iya. Jadi kan itu penting. Coba refleksi aja. Satu hari di kantor berapa kali kita nyebut nama orang coba? Ya. Belum tentu semua orang di situ kesebut. Nah, beliau ini menyebut semuanya. Jadi misalnya ya hari itu aku baru dari kelas masuk gitu. Ini Mas Eng gitu ya misalnya gitu ya. Ya udah semuanya disebut. Yang ada di situ disebut. Ternyata itu penting karena orang merasa ketika namanya disebut itu dia merasa ada. Iya. Nah, merasa ada inilah. Merasa bagian dari kelompok. Ya, yang tadi aku sebut ada di 4 kimia tadi. Ya. Jadi endorfin dan dopamin ini akan kita capai ketika kita melakukan tugas. Contohnya kita berhasil mengajar, kita berhasil bikin anak bisa nulis. Itu endorfin kita ada gitu. Wih, sekarang udah bisa nulis nih gitu. Tapi kita masuk kantor belum tentu dapat 2 rumus kimia tadi. Si serotonin sama oksitosin ini.
Coba bayangin ketika tadi kita masuk kantor terus, "Pak, ini belum beres Pak, cuma Pak doang," gitu. Nah, Beda banget sama Pak Eng, beda banget loh. iya ya. Ketika disebut Iya, namanya tuh panggilnya lebih iya, personal ya. personal. Kita Hmm. merasa bagian dari, kantor itu karena kita secara, kimia ada hormon-hormon oksitosin tadi yang mengalir bahwa kita di situ, bersama gitu, Ya di situ punya makna. punya makna, Ya itu tadi makanya aku hadir. bilang ada narasi kolektif yang bisa diikutin gitu loh. Yes, walaupun hanya dari menyebut nama. Ya. Nah itu penting. Sepakat sih. Yang kedua mungkin, ini mungkin banyak yang tahu juga. Pemimpin itu menurut saya, itu adalah pemimpin yang banyak bertanya, tapi Nah, bukan memojokkan. nah, Nah ini Bisa contoh ya. underline tuh ya. Kalau yang memojokkan tuh gini, "Kenapa telat?" Nah itu memojokkan. Tapi kalau yang nah, bertanyanya modelnya begini, "Mas Eng ini anak-anak kan udah pada masuk, kira-kira hari ini, Pak Eng datangnya jam berapa nih?" Gitu. Itu nah, anak-anak udah nunggu sih kayaknya. Itu feel-nya beda. Maksudnya kita nah, merasa, oh kita tuh kalau datangnya telat itu, ada hmm, orang yang menunggu loh. ya, Itu beda banget sama, "Kenapa telat?" Dipojokin ya. Kalau yang Pojokin. barusan kan, nah, kamu kan kayak dipojokin gitu. lebih kayak Dipojokin. judgement ya. Judgement. Makanya itu sering banget kejadian. Makanya aku bilang, arahnya harus jelas. Arahnya bukan kamu datang jam 7, bukan. Tapi siapa yang nunggu kamu sebelum jam 7? Ya, Sih. Kamu datang ke sini tuh untuk siswa, gitu. Makanya aku, ya namanya orang berubah dari bawahan gitu ya, memahami atasan kadang ada proses yang harus dilalui berupa denial, berupa kita menang sendiri, kita merasa benar. Dan hmm, kayaknya aku udah melalui itu dan nggak tahu besok melalui lagi apa enggak, tapi yang jelas aku udah mulai menghilangkan sedikit demi sedikit denial-nya. Maksudnya kalau aku telat ya emang aku salah, bukan hanya masalah belum jam 7 gitu ya, tapi masalah siswa udah nunggu. nah, Mungkin ada yang diantar, ada apa-apa di depan gerbang kita nggak pernah tahu, hal-hal seperti itu kan ya. Ya. responsibel juga. Ada yang ngira Ya. gurunya udah ada sama orang tuanya ditinggal gitu. Ya, Ternyata belum orang gurunya belum datang. ya Udah bisa terbang jadi dia ya. gitu. Tapi itu yang Oke. poin yang menarik gitu. Karena itu tadi seperti yang tadi kita bilang, Hmm. dalam leadership itu nggak harus pintar itu, dalam arti pintar kognitif ya. Ya. Karena gini, orang yang secara kognitif pintar tanpa narasi, tanpa berbahasa yang bagus gitu kan, itu tuh bakal apa ya? Akhirnya tuh cuma punya bawahan-bawahan ini adalah kumpulan orang-orang yang sibuk tanpa arah aja gitu loh. Sibuk kan. Yang ngerjain tugas mah ngerjain, tapi nggak ada meaning di situ gitu kan. Iya sih. Jadi apa ya? Gampangannya itu gini lah. Kalau misalnya ini kalau yang dari aku pernah pelajarin dari si Yuval Noah Harari itu tadi. Sebentar aku tiba-tiba jadi lupa ya. Tenang. Intinya itu gini loh. Ketika suatu narasi itu mati, ya organisasi itu cuma transaksi gitu loh. Nah, mau nyebut itu susah banget dari tadi. Wait. Iya kan? Coba Jadi transaksional aja kan? Tapi kan tadi dengan pendekatan leadership yang baik, tim berasa punya makna di situ. Ya kan? Atau misalnya kita nggak usah jauh-jauh ke tim lah. Misalnya kita jadi seorang anak gitu, dulu pernah jadi anak juga kita nggak tiba-tiba tua ya gitu kan. Ketika orang tua kita ngelit dengan benar, kan kita berasa dimanusiakan di situ gitu loh. Iya. Tapi kalau sekedar semuanya udah transaksional aja. Itu tadi kita bilang ketika namanya suatu narasi itu mati, suatu cerita itu mati, ya organisasi sekecil apapun gitu kan, atau sebesar apapun, ya cuma jadi sesuatu yang transaksi aja gitu loh. Ya nggak sih? Iya lagi. Aku yang jadi satu cerita nih ya. Oke, gimana Pak? Ini case-nya mirip banget. Apa namanya, ada seorang teman gitu cerita ke aku, company-nya dia mungkin sama kayak tempat aku kerja sekarang gitu ya kan. Dia cerita. Samanya apa? Samanya saya di kategori itu small medium enterprise loh. Oke. Bukan yang belum jadi yang big, tapi masih bukan yang kecil juga gitu kan. Makanya cerita bahwa Pak, apa namanya, di kantormu gimana sih gitu kan? Ya. Apa nih soal tim apa ya istilahnya, bonding timnya gitu ya kan. Temanku ini cerita bahwa company-nya dia kerja itu lagi di fase yang leader top levelnya pusing, menekan gitu. Pusing gitu ya, menekan.
apa namanya, tim membernya apa namanya, ini loh, minta didengar, memberikan aspirasi. Pengennya Jadi bottom yang up. bawah enggak, yang bawah menyampaikan aspirasi, yang Nah, atas terlalu pusing tuh, terlalu menekan itu. Nah, temanku ini di level yang sama kayak aku, di middle, Oke. oke. tim leader gitulah ya kan. Wah, bemper tuh. Nah, yang aku bilang kayak gitu ya kan. Yang aku bilang kayak Atas gitu. kena, bawah Makanya dia kena. nanya nih, Iya, "Pak, di tempatmu gimana?" gitu kan. bemper Di tuh. tempatku kayak gini, nah aku kan di posisi yang sama, aku mendengarkan tim memberku begini, begini, ya kan. Tapi di atas pengennya ini, itu gitu. Nah, Karena indeks ekonomi, sebuah perusahaan, aku nggak tahu ya, maksudnya di level SME dan mungkin semua perusahaan lah ya, lagi nggak baik-baik aja dalam menjalankan bisnis gitu ya kan, yang Ya, terjadi hari indeks ini kan ekonomi gitu, gitu ya. indeks indeks ekonomi. ekonomi. Sampai perusahaannya dia juga kena tuh, maksudnya, kena dampaknya lah. Hmm. Sales nggak terlalu, baik gitu ya kan, tapi operational cost tetap jalan segala macam. Ya. Akhirnya si tadi push-nya top leader mereka ini, di teman-temanku ini, apa namanya, mengharuskan target gitu ya kan, achieve gitu ya kan. Ya. Tapi nggak ada improvement yang diberikan ke, staff-nya gitu ya kan, karyawannya gitu. Nah, staff-nya merasa di-push kayak gini, tapi benefit yang di ini tuh kayak, stagnan gitu loh. Mulai dari Ya. stagnan, mulai dari Berkurang malah berkurang lah mungkin. mungkin kayak gitu kan, ada punishment kayak gitu kan. Terus Ya. kata dia, "Gimana ya Pak?" Gimana tuh, maksudnya, "Gimana sih tempatmu Pak?" Gitu kan. Nah, yang aku mau soroti, lebih kepada tadi loh, soal leadership-nya gitu ya kan. Di luar faktor ekonomi gitu kan ya, aku sepakat bahwa narasi leadership itu menjadi sebuah motivasi gitu ya bagi satu company ini gitu ya kan. Iya, iya. Itu Sebetulnya aja. sebetulnya bukan soal, menurutku ya, ketika aku melihat fenomena ini di perusahaan temanku, memang nggak mudah mungkin ya menjadi top level gitu ya, yang Ya. sebetulnya, owning perusahaan itu, dia punya responsibility-nya lah. Tapi juga sebaiknya aspirasi ini apa ya, istilahnya dialog, didiskusikan ya, didialogkan lah. Nah, Ya. dari dialog itu kan muncul, momen untuk top leader bisa menyampaikan narasi. Ya. Mungkin dibuka gitu loh, indeks ekonomi, perusahaan kita lagi sulit, Ya. segala macam, eee, mungkin ya aku membayangkan aja gitu loh ketika aku ada di posisinya temanku ini dan menjadi struktur di mereka itu, aku akan membuat momen berdialog dan menyampaikan bahwa kondisi perusahaan begini loh. Ya. Kalian teman-teman di staff ini, apa sih aspirasinya? Mengeluarkan dulu semuanya sampai satu momen sefrekuensi lagi, gimana yuk baiknya gitu ya kan. Atau aku pernah dapat kisah juga gitu ya, di inilah, di buku-buku kepemimpinan gitu, bahwa ada, eee, seorang leader-nya gitu sampai dia bilang, "Kita perusahaan lagi kayak gini nih, yang masih mau sama aku ayo, yang misalnya mau stop di sini kita selesaikan urusan-urusannya." Jadi maksudnya dia nggak langsung nggak langsung cut off, tapi menawarkan opsi gitu loh. Tapi sebelum menawarkan opsi, dia sudah membuat sudah menyampaikan gitu loh, sudah membangun narasi bahwa, "Ini kita kayak gini nih, kita lagi bareng-bareng nih, mau kayak gimana nih ke depannya," gitu. Maksudnya Cari win-win solution lah cari ya. one win solution. Di situ yang aku mau bilang adalah, narasi bagaimana seorang leader gitu bisa dipercaya sama akhirnya Ya. seluruh tim membernya untuk tadi mencapai satu goals-nya yang lagi dia sepakati bersama gitu nggak sih, Pak? Ya kan? Ya, ya. Dan itu aku percaya nggak mudah gitu ya kan, Oh iya. nggak mudah, butuh keberanian ekstra segalanya, makanya tadi aku bilang, makanya tadi aku sepakat dengan kalimat yang bahwa, di belakang kamera kita bicara leadership, seorang leader adalah, kemampuan extraordinary dari mostly people gitu kan ya, dari Ya. common people kan ada. Memang ini butuh keberanian ekstra untuk bisa menceritakan kondisi real dan mengajak orang, percaya dengan narasi kita gitu kan untuk mencapai Ya. tujuan tertentu. Itu peningkatan skill yang penting lah ataupun susah lah gitu ya untuk dimiliki Iya. Jadi seseorang gitu jangan gitu. sekedar mentang-mentang ada jabatan gitu loh. Nah, ini aku boleh masuk nggak? Soalnya Masuk aja. ini cerita paling bagus dan kutipan yang nggak akan pernah aku lupa sih. Apa nih? tuh? Ada yang Itu, relate ya? kalau konsepnya dia paling atas nih, top level ya. Ini di bukunya Simon Sinek, lebih baik kita bersama-sama menderita sedikit daripada sebagian dari kita menderita banyak. Ini konteksnya adalah kalau nggak salah Bob Chapman, CEO dari Berry Well Miller,
Ini kalau nggak salah ceritanya perusahaan gede banget. Ini harus memecat, mem-PHK, Layoff, cut layoff, off ya, ya, layoff. layoff beberapa karyawan. Oh, Itu pilihan waktu itu orang paling setuju, paling gampang dan paling mudah dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan gitu ya. Nah. Tapi yang dilakukan si Barry ini berbeda. Ketika rapat dia bilang, ya udah semua gaji kita potong aja. Dari atas sampai bawah semua gaji semua orang potong aja. Nah. Daripada harus merelakan sebagian orang untuk tidak digaji. Nah gitu loh. Ya. Wow. Ini wah aku akan ingat terus ya. Maksudnya mungkin kan aku kok terapkan juga ke siswaku gitu ya. Maksudnya bukan masalah tentang gaji saja, tetapi cara berpikir seorang leader gitu loh. Ya. Ya kan. Harus apa ya gambar itu harus saling apa sih bilangnya itu tadi berani bukan kalau dengan kasus ini satu penderitaan apa istilahnya jiwa korsa. Jiwa korsa. Oh, bukan kalau di militer bukan ya. Jiwa korsa apa sih? Sependeritaan atau aku lupa kayak peribahasa gitu. Peribahasa apa? Langit. Bukan. sama dipikul. Apalah ada istilah. Udah lanjut. Ya itu sih aku cuma pengen konekin ke situ aja karena tadi aku udah buka dengan bahas buku si Leader It Last, jadi aku langsung ingat nih ceritanya. Nah, makanya ini cerita itu dan tadi di buku itu gini kan. Aku juga ada kisah yang relate gitu ya. Dengan cerita tadi temanku ini di company-nya bahwa akhirnya ada satu perusahaan raksasa gitu pada saat hari ini gitu ya. Dia sampai hampir mengalami fase downgrade-nya gitu dan leadernya membangun narasi yang bagus gitu ya. Dia mengorbankan benefitnya dia sendiri sebagai CEO-nya gitu. Tunjanganku di stop untuk tanda kutip menyelamatkan operasional. Ya kan. Jadi dia tidak meng-cut off orang, men-lay off orang karyawannya, dia tidak menyetop ininya benefit karyawannya. Tapi benefitnya dia di stop supaya apa? Supaya operasional tetap safety. Tapi akhirnya dia menceritakan pengorbanannya ini ke karyawannya sebagai narasi bahwa aku sudah berkorban, kamu mau berkorban apa buat perusahaan kita yuk? Gitu loh. Jadi ada narasi itu yang diceritakan si CEO-nya ini gitu. Kalau sorry ya, kalau ini aku kurang setuju. Oke. Ya, jadi aku lebih setuju bahwa narasi Bob Chapman ini bagus. Kenapa ya? Karena dia tidak berkorban diri sendiri. Artinya gini. Mengajak ya. Senasib sepenanggungan akhirnya ingat. Jadi tadi nyari itu sih. Artinya kita boleh lah ya nggak sependapat. Iya benar. Berkorban sendiri bagi pemimpin menurutku di in this economy dan udah model dunia yang seperti ini ya. Kecuali kalau dulu kita masih hunter gitu ya. Betul. Ya yang di depan leader gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya bukan kita cari safe juga, tapi ya nggak bisa kayak gitu karena konteksnya kita punya banyak keluarga di belakang dan sebagainya gitu loh. Artinya berkorban sendiri perlu, tapi jangan sampai jangan sampai melewati batas untuk kita tidak menghilangkan apa yang kita di belakang. Iya. Aku sepakat, karena gini, yang aku mau bilang aku juga nggak tahu kondisinya si tokoh yang CEO tadi aku cerita ya. Cuman maksud aku dia membangun narasi bahwa aku mengupayakan ini loh untuk perusahaan kita gitu ya kan. Dan dia mengajak karyawan lainnya untuk yuk kamu mau bantuin apa buat perusahaan. Kan akhirnya kan itu loh sebuah opsi gitu kan. Makanya aku bilang ini lebih ke nggak apa-apa kita ngasih di pendapat ini. Terus aku jadi ingat aja bahwa kasus ini kan sebenarnya ini loh yang terjadi di company temanku ini, yang terjadi di company-nya temanku bekerja ini adalah soal case yang mirip gitu loh, bahwa bagaimana sih seorang leader membangun narasi untuk tadi menyelamatkan karyawannya, menyelamatkan perusahaannya kan kayak gitu ya kan. Ya intinya sih caranya sih macam-macam ya, betul. Dari cara yang dicontohkan Pak Eng ada, yang dicontohkan Pak Dok ada, itu kan gitu. Tergantung kondisi masing-masing. Cuma poinnya itu adalah ya apa ya gampangnya, leader tuh gak sekedar ngasih instruksi gitu loh. Iya. Bukan sekedar ngenyangin dia doang, dia harus bisa dipercaya secara kolektif gitu kan. Memberikan contoh, membangun kepercayaan kan gitu. Iya, jadi apa ya, gampang itu leadership itu kalau dari yang bisa aku simpulkan itu adalah kemampuan, gampang itu ya tadi membangun kepercayaan secara kolektif gitu kan. Dan ya yang jadi apa ya gampangnya itu hal-hal di sini nih yang kebanyakan masyarakat itu gagal gitu loh.
Apalagi kayak misalnya orang sekedar pintar secara kognitif gitu. Kenapa sih banyak gagal dalam posisi memimpin gitu? Ya karena memang beda cerita itu. Bukan berarti untuk jadi seorang pemimpin kamu harus pintar banget secara kognitif, enggak. Tapi secara emosional harus beres gitu kan. Iya, itu penting. Iya sih. Di situ. Karena kita udah sering mendapatkan kita lihat itu Iya. orang kayaknya pintar sih gitu. Iya. Cuma kok pas jadi dapat posisi untuk memimpin kok agak lain ya gitu loh. Aku tahu. Iya. Karena posisi itu bukan berarti itu tadi, bukan berarti punya. Secara posisi iya, dia ditugaskan untuk memimpin, iya. Sekecil apapun itu. Kita jadi suami juga secara posisi harus memimpin, tapi apakah mampu memimpin? Tidak semua bisa dan harus dipelajari terus. Ya nggak sih? Itu mau belajar nggak sih? Maksudnya gini, ada yang mungkin terlahir natural sebagai pemimpin, ada yang memang harus belajar, ya udah. Iya. Nah, yang mau belajar itu modalnya dari ya mendengarkan aspirasi. Dan aku gini, ya nggak sih? Iya bener, di akhir mungkin nggak tahu di bagian pembicaraan kita yang sekarang ini ya, di negara kita nih, apa namanya? Konoha. Di negara kita Konoha. Oh, kamu orang Konoha? Aku adalah, aku mau bilang gini loh, di negara Konoha itu ada kepintaran adalah apa namanya 2 huruf sampai 4 huruf di belakang nama. Gelar gitu ya kan. Semakin panjang gelar ya kan, biasanya dicap atau dilabeli sebagai orang yang pintar. Nah, padahal gitu ya kan, kemarin di beberapa hari yang lalu aku baca berita orang dengan gelar banyak kayak gitu ya kan ternyata jadi kasus ternyata jadi tersangka kasus korupsi, terus ya jadi kasus apa namanya suap, penggelapan dan lain-lain sampai ke kriminalitas yang lainnya lah gitu ya kan. Ya itu rada mending lah yang gelarnya banyak, ada yang gak ada gelarnya. Ada gelar tetap aja juga. Ya artinya kan, nah masalahnya ada yang punya gelar IP-nya jelek. Tapi masalahnya yang apa namanya gelar panjang ini menjabati menduduki ke apa jabatan pemimpin gitu lah kan, kepala apa gitu kan, kepala apa, tapi ternyata jadi tersangka gitu dan ada buktinya gitu loh. Maksudnya bukan cuma soal apa namanya dikriminalisasi tapi menjadi sebuah kasus yang beneran ada buktinya gitu kan, kayak gimana ya, misalnya kita percaya pada orang pintar yang banyak gelarnya tapi tersangka apa gimana kan gitu ya. Menyayangkannya di situ sih. Oke lah, ada yang mau ditambahin lagi? Aku sih udah yang semuanya. Sudah keluar lah. Oke lah, jadi pokoknya gini ya, buat ya bapak-bapak semua gitu kan. Kalau misalkan suatu saat gitu kan kita jadi seorang leader gitu lah, pemimpin, bahkan ya sekarang kita pemimpin keluarga masing-masing ya gitu kan. Jadi kita tuh perlu mempertanyakan yang bukan sekedar apakah kita cukup pintar dalam memimpin, apakah saya cukup pengetahuannya, jangan cuma itu, tapi apakah saya itu dapat dipercaya sama orang-orang yang saya pimpin. Itu yang perlu kita pertanyakan ke diri kita masing-masing. Betul. Jadi pokoknya ya tumbuh terus bersama kami di Bapak Live, karena kita akan terus ngobrolin hal-hal yang jadi overthinkingnya para bapak-bapak tapi jarang diceritakan. Karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi buat bapak-bapak yang jarang bercerita, cerita-cerita aja di kolom komentar channel ini. Oke, pokoknya gitu aja. Terima kasih, selalu di obrolan bapak di mana obrolan selalu di bapak Live di mana obrolan bapak bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.